Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Allah Bapa Surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, saya mengajak untuk ikut berdoa. Ikut-ikutlah saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya butuh Engkau. Tolonglah saya Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Dan ampunilah segala dosaku. Banyak dosaku Tuhan. Dosa dalam hati, dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, kan kutuk-kutuk dosa dan dosa keturunan. Ampunilah aku Tuhan, sucikanlah hati dan pikiranku, sucikanlah tubuh jiwa rohku dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Mulai saat ini saya lahir baru. Mulai saat ini saya menjadi anak Bapa Surgawi. Tuliskanlah namaku Tuhan dalam buku kehidupanmu surga yang kekal. Dan saya berjanji Tuhan, saya akan ikut Yesus seumur hidup saya. Peganglah tangan saya Tuhan. Tariklah saya Tuhan apabila saya jatuh. Jagailah saya Tuhan untuk kemuliaan namamu. Di saat ini saya menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sungguhnya yang baru sudah datang. Berkatilah saya Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, bahkan berkat-berkat materi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lahir baru. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa ini adalah doa perdamaian. Atau dapat juga disebut doa pengampunan dosa. Di mana saat kita berdoa tadi, kita sekaligus memproklamirkan pada semua orang yang mendengar. Bahkan kepada iblis sekalipun. Bahwa kita mulai saat ini sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan setelah kita berdoa tadi, kita genaplah firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 10 yang berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Di dunia ini ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang duniawi, yaitu orang yang belum mengenal Yesus sama sekali dalam hidupnya. Kedua, orang Kristen duniawi, yaitu orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Namun orang-orang ini masih dikuasai keinginan daging atau keinginan dunia. Bahkan didominasi oleh keinginan daging dan keinginan dunia. Inilah tanda-tanda orang seperti akhir zaman ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tanda-tanda orang seperti ini adalah tanda-tanda orang akhir zaman. Yang ketiga saudaraku, orang Kristen sejati. Ini adalah yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Bila melakukan apa saja, atau melakukan sesuatu apa saja, selalu dia harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan pengertiannya dia sendiri. Gaya hidup Kristen sejati adalah selalu memikul salib setiap hari. Dia selalu berusaha mematikan hawa nafsu duniawi setiap hari dalam hidupnya. Kiranya kita semua termasuk Kristen sejati. Haleluya. Apakah makna yang boleh kita pahami mengenai Yesus sebagai Tuhan? Ada dua makna besar. Yang pertama saudaraku, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Tidak ada pusat kehidupan lain selain Yesus. Yesuslah menjadi pusat kehidupan kita. Tidak akan pernah kita menyembah berhala, patung, persembahan, benda-benda mistik, dan lain-lain itu. Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, makna yang kedua,
Kita harus menyerahkan hak kita secara total kepada Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa Yesus telah mati dan menebus kita dengan harga lunas. Ini sudah menjadi milik Yesus secara total. Sehingga apa yang menjadi hak milik kita, apa yang menjadi hak kita, harus kita serahkan seutuhnya kepada Yesus. Maka ada satu lagu yang berjudul nyanyian puji-pujian, suka-sukamu Tuhan. Hidup kita ini adalah suka-suka Tuhan. Apabila kita mempertahankan hak kita dan tidak menyerahkannya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi, saudaraku, akan terjadi kekecewaan, akan terjadi marah dan pahit hati. Sehingga semua hak kita harus kita serahkan kepada Yesus. Apakah itu hak bicara misalnya, hak untuk dihargai, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mempergunakan waktu, hak untuk dilayani, dan sebagainya. Hak-hak ini harus kita serahkan kepada Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga, semua aspek kehidupan kita harus serahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti pendidikan, reputasi kita, pakaian, sandang pangan kita harus serahkan kepada Yesus. Uang dan harta kita, pengetahuan kita sendiri pun, hobi kita, masa depan kita harus kita serahkan kepada Yesus. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya penyerahan diri kepada Tuhan. Bahkan kelemahan kita sendiri pun harus kita serahkan kepada Tuhan. Penghargaan juga harus kita serahkan kepada Tuhan. Pasangan hidup, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mazmur 73:23. Dan kehormatan sekalipun yang ada pada kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Setelah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu lagi untuk khawatir. Sebab seluruh hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada kita. Marilah kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tak bersyukur senantiasa. Firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkanlah hati kita, hormati Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia. Sehingga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Demikianlah pembelajaran firman Tuhan ini pada kesempatan yang baik ini. Dan yang singkat ini boleh menjadi petunjuk bagi kita. Akan kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh dapat Tuhan mempelajari firman-Mu, yaitu Yesus sebagai Tuhan kami, Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami akan setia Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, menyerahkan sebuah hak dan aspek kehidupan kami. Karena Engkaulah yang Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik buat kami. Sesuai dengan firman-Mu di Roma 8 ayat 28. Biarlah Kau turut bekerja bagi semua kehidupan kami, aspek kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Kami mengasihi Engkau Bapa dalam seluruh kekuatan dan iman kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, termuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.